Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Izzatul Maria Jamil dengan NIM 211052013. Saya mahasiswa semester 4 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lian G. Otaya MPD. Baik, pertama-tama di sini kita akan mencari data sebanyak 50. Di sini saya mengambil nilai hasil ujian tengah semester pada siswa kelas 4 di SDN 4 Limboto. Di sini saya mengambil data itu sebanyak 50. Nah, data yang saya ambil itu, data terendahnya itu dari 52 dan nilai yang tertinggi itu 88. Di sini saya sudah membuat data acak, yaitu yang tidak berurut. Kemudian data acak ini akan kita urutkan menjadi data terurut dari angka yang paling terendah sampai dengan angka yang paling tertinggi. Nah, angka yang paling terendah di sini ini adalah, kita bisa lihat di sini ada nilai 52. Nah, sedangkan nilai yang paling tertinggi di sini kita bisa lihat ada nilai 88. Nah, bagaimana caranya kita kita masuk pada hitung rentang atau jangkauan. Nah, bagaimana kita dapat menghitung rentang atau jangkauan ini? Di sini ada rumusnya R atau rentang sama dengan X max kurang X min. X max di sini adalah nilai yang paling tertinggi. Sedangkan X min di sini adalah nilai yang paling terendah. Nah, jadi X max di sini adalah 88. Jadi R sama dengan 88 dikurangi dengan 52. 88 dikurangi dengan 52, hasilnya di sini ada R sama dengan 36. Jadi, banyaknya rentang atau jangkauan di sini adalah 36. Kemudian kita masuk ke banyaknya kelas. Nah, di sini kita menentukan banyaknya kelas ini kita menggunakan rumus dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, kemudian bawahnya K sama dengan 1 tambah 3,3 log 50. Nah, untuk mencari logaritma N ini, di sini kita bisa hitung banyaknya data yang kita ambil itu ada berapa. Nah, saya mengambil banyaknya data di sini ada 50. Jadi, logaritma dari N itu adalah 50. Nah, selanjutnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,70. Kenapa 1,70 di sini? Karena sebelum itu kita mencari logaritma dari 50 ini berapa. Setelah saya mencari logaritma dari 50 ini, hasilnya adalah 1,70. Kemudian K sama dengan 1 tambah 5,61. Kenapa 5,61 di sini? Karena di angka sebelumnya 3,3 ini dikali dengan hasil dari 50 yaitu 1,70. Jadi 3,3 dikali 1,70 itu ada hasilnya 5,61. Kemudian K sama dengan 1 ditambah 5,61 hasilnya 6,61. Nah, 6,61 ini kita bulatkan menjadi 7. Kemudian di sini kita mencari interval kelas. Bagaimana kita mencari interval kelas? Di sini ada rumusnya I sama dengan R dibagi K. Jadi di sini kita melihat
I ini kita bahagi dengan hasil rentang. Hasil rentang ini kita bahagi dengan hasil dari banyaknya kelas. Jadi, I sama dengan 36 dari hasil banyaknya rentang ini 36. 36 bahagi hasil akhir dari banyaknya kelas itu ada 7. Jadi di sini kita tulis 36 bahagi 7. Nah, kemudian kita hitung 36 bahagi 7 itu dapat berapa? Di sini ada 5,14. Jadi hasil dari 36 bahagi 7 itu ada 5,14. Kemudian kita bulatkan lagi karena 5,14 ini tidak bisa dibulatkan menjadi 1, maka kita bulatkan menjadi 5. Kenapa? Karena yang bisa dibulatkan menjadi angka 1 itu nilai yang angkanya di atas 50-an. Kemudian yang berikutnya kita mencari frekuensi masing-masing kelas. Nah, bagaimana kita mencari frekuensi dari masing-masing kelas ini? Kita lihat dulu di data yang sudah kita urutkan sebelumnya. Di sini kita menghitung sebanyak 6 angka. Jadi 52 sampai 57 itu 6 semua kita hitung ya. Jadi 52, 53, 54, 55, 56, 57. Pas 6. Kemudian kita sambung lagi bawah 58 sampai 63 sampai seterusnya sampai 94. Nah, kemudian di sini kita mencari frekuensi. Bagaimana caranya kita mencari frekuensi ini? Kita hitung di banyaknya angka yang muncul. Di hasil ujian tengah semester ini, nilai dari 52 sampai 57 kita hitung di sini ada berapa kali angka yang muncul. Di sini angka 52 itu ada sebanyak 4 kali muncul. Jadi maka kita hitung angka 52 ini sebanyak 4 kali. 52, 52, 52, 52. Kemudian angka 53 sampai 57 ini dia hanya 1 kali muncul saja. Maka kita hitung hanya sebanyak 1 kali. Jadi 53, 54, 55, 56, 57. Nah, hasilnya adalah 9. Kemudian yang berikutnya, nilai dari 58 sampai 63 itu ada frekuensinya ada 6. Kenapa? Karena kita hitung angka 58 kan tidak ada, maka langsung kita masuk ke 60. 60 ini di sini ada sebanyak 2 kali. Jadi 60, 60, 61. Sedangkan 62 tidak ada, maka kita hitung 63 yang ada munculnya sebanyak 3 kali. Nah, jadi hasilnya ada 6. Begitupun sampai seterusnya sampai di angka 88 sampai 94 itu frekuensinya 1. Nah, kemudian hasil dari semua frekuensi ini kita jumlahkan. Jadi 9 ditambah 6 ditambah 11 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 1 hasilnya adalah 50. Kemudian kita masuk ke tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini kita mencari batas nyata ini. Nah, bagaimana kita mencari batas nyata? Yaitu kita menggunakan rumus yang mana di batas bawah itu dikurangi 0,5. Nah, sedangkan batas atas itu ditambah dengan 0,5. Cara kita menentukan batas bawah itu yang di sebelah kiri kursor saya ini adalah batas bawah. Nah, sedangkan yang di kursor kanan saya ini adalah batas atas. Nah, jadi 52 dikurangi dengan 0,5 hasilnya adalah 51,5. Kemudian 57 ditambah dengan 0,5 hasilnya 57,5. Kemudian yang berikutnya 58 dikurangi 0,5 hasilnya 57,5. Kemudian 63
tambah dengan 0,5 hasilnya 63,5. Seterusnya berikut sampai di sini. Nah, kemudian kita mencari nilai tengah. Nah, mencari nilai tengah ini adalah kita tambahkan, kita jumlahkan di batas nyata ini. Jadi, 51,5 ditambah dengan 57,5, kemudian kita bahagi 2. Jadi, 51,5 ditambah 57,5 dibahagi dengan 2, hasilnya adalah 54,5. Berikutnya begitu juga. 57,5 ditambah dengan 63,5 dibahagi 2, hasilnya adalah 60,5. Sampai seterusnya di bawah. Nah, kemudian kita mencari relatif. Nah, kita mencari nilai relatif di sini, yaitu 9 dibahagi dengan N atau dibahagi dengan banyaknya data dikali dengan 100. Jadi, 9 dibahagi 50 dikali 100 adalah 18. 6 dibahagi 50 dikali 100 hasilnya dapat 12. Sampai berikutnya sampai di bawah. Selanjutnya kita masuk pada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, di sini di tabel interval frekuensi, batas nyata, nilai tengah, dan relatif kan sudah saya jelaskan di atas. Nah, sekarang kita langsung saja kita masuk pada frekuensi kumulatif bawah. Nah, bagaimana cara mencari frekuensi dari kumulatif bawah ini? Ini angka 50, ini kita ambil dari bawah dari nilai banyaknya data, yaitu 50. Kemudian 50 dikurangi dengan frekuensi 9, hasilnya dapat 41. Kemudian 41 dikurangi 6, hasilnya dapat 35. 35 dikurangi dengan 11, hasilnya dapat 24. 24 dikurangi dengan frekuensi 5, hasilnya adalah 19. Nah, 19 dikurangi 9, hasilnya ini adalah 10. 10 dikurangi 9, hasilnya adalah 1. Berikutnya ada frekuensi kumulatif atas. Nah, bagaimana caranya kita mencari frekuensi kumulatif atas ini? Simpel saja, dia hanya kebalikan dari frekuensi kumulatif bawah. Nah, di frekuensi kumulatif atas ini, kita tulis lagi pada frekuensi absolut ini, kita tulis lagi datanya 9. Nah, kemudian 9 kita jumlahkan dengan frekuensi 6. 9 ditambah 6 hasilnya adalah 15. Kemudian 15 ditambah 11 hasilnya adalah 26. 26 ditambah 5 hasilnya adalah 31. 31 ditambah 9 hasilnya ada 40. Nah, 40 ditambah 9 hasilnya adalah 49. Kemudian 49 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 50. Berikutnya kita masuk pada frekuensi relatif kumulatif. Nah, bagaimana caranya mencari frekuensi relatif kumulatif ini? Di sini saya mengambil pada frekuensi kumulatif bawah. Di frekuensi kumulatif bawah ini, kita bahagi dengan banyaknya jumlah data, yaitu 50. Kemudian kita kalikan dengan hasil dari semua nilai relatif. Jadi, 50 dibahagi 50 adalah 1. 1 dikali 100 hasilnya adalah 100. Kemudian yang kedua, 41 dibahagi dengan 50 dikali dengan 100 hasilnya adalah 82. Nah, selanjutnya 35 dibahagi dengan 50 dikali 100 hasilnya adalah 70. Berikutnya lagi 24 dibahagi 50 dikali 100 hasilnya adalah 48.
19 dibagi 50 dikali 100 hasilnya 38. 10 dibagi 50 dikali 100 hasilnya 20. 1 dibagi 50 dikali 100 hasilnya adalah 2. Nah, di sini kita masuk pada grafik poligon. Nah, di grafik poligon ini ada hasil nilai ujian tengah semester. Nah, di sini dari nilai 52 sampai dengan 57 itu hanya ada 9 saja frekuensinya. Kemudian 58 sampai 63 itu frekuensinya ada 6. 64 sampai 69 itu frekuensinya ada 11. Kemudian 70 sampai 75 itu frekuensinya adalah 5. Kemudian 76 sampai dengan 81 itu frekuensinya adalah 9. Nilai 82 sampai dengan 87 nilainya juga tetap sama. Frekuensinya juga tetap sama, itu ada 9. Sedangkan 88 sampai 94 itu hanya ada satu saja frekuensinya. Jadi, total dari seluruh frekuensi itu ada 50. Berikutnya kita masuk pada grafik histogram. Nah, grafik histogram di sini di nilai 51,5 itu hanya ada 9 siswa saja yang mendapatkan nilai tersebut. Kemudian di nilai 57,5 itu hanya ada 6 siswa saja yang mendapatkan nilai tersebut. Di nilai 63,5 frekuensinya 11, artinya ada 11 siswa yang mendapatkan hasil nilai ujian tengah semester tersebut. Kemudian nilai 69,5 itu hanya ada 5 siswa saja yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, di nilai 75,5 dengan 81,5 itu frekuensinya sama. Berarti ada 9 siswa yang mendapatkan di dua nilai tersebut, di nilai 75,5 sama 81,5. Nah, sedangkan nilai 87,5 itu hanya ada satu siswa saja yang mendapatkan nilai tersebut. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.